Gunung Rinjani. Indah, megah, menjulang seolah menyentuh langit. Tapi di balik keindahannya, ia menyimpan cerita yang tak banyak diketahui. Cerita tentang satu jalur, yang bahkan oleh porter dan pendaki senior dijuluki dengan satu nama mengerikan, jalur neraka. Bukan hanya karena curam dan mematikan, tapi karena banyak nyawa hilang di sana. Dan tidak semuanya karena tergelincir. Tama, seorang pendaki berpengalaman, sudah menaklukkan banyak gunung tinggi di Indonesia. Tapi Rinjani adalah sesuatu yang lain. Ia datang seorang diri, ingin menangkap keindahan dengan kameranya, dan katanya, ingin menemukan rasa sunyi yang paling dalam. Saat di base camp Sembalun, seorang porter tua memperingatkan, kalau kamu turun lewat jalur barat, hati-hati, nak. Banyak yang gak balik. Tama hanya tersenyum. Seperti semua pendaki yang berpikir, itu cuma cerita mistis. Saat turun dari Pelawangan menuju Danau Segara Anak, udara mulai berubah. Angin berhenti. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dan Tama mulai merasa langkahnya berat. Lalu, terdengar suara langkah lain di belakangnya. Tap, tap, tap. Ia menoleh. Kosong. Ia berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia berjalan lagi. Langkah itu mengikutinya lagi. Seperti bayangan yang menempel terlalu dekat. Sampai di turunan sempit dekat jurang, Tama terpeleset. Tapi bukan karena licin. Ia merasa ditarik. Tangannya cepat mencengkeram akar semak. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ia merasakan genggaman tangan lain. Dingin. Kurus. Seperti dari bawah tanah. Saat ia berhasil naik kembali, ia melihat bekas jari di tanah. Kuku panjang dan hitam. Di tepi Danau Segara Anak, danau terlihat terlalu tenang. Lalu, terdengar suara gamelan dari arah air. Halus. Jauh. Seperti dari bawah permukaan danau. Tama menunduk dan berkata dalam hati, saya tidak ingin ganggu. Saya cuma numpang lewat. Malamnya, ia bermimpi. Ia berdiri sendirian di jalur sempit. Langit merah. Kabut. Seorang wanita berdiri di ujung jalur. Rambut panjang. Kain putih kusam. Ia menunjuk ke arah jurang dan berkata, jalur ini bukan untukmu. Tapi kamu sudah membukanya. Esok harinya, Tama memutuskan turun lewat jalur lain. Tapi kompasnya berputar-putar. Jalur terlihat. Tapi setelah 15 menit berjalan, ia kembali ke tempat yang sama. Diputar. Dipermainkan. Tama berhenti. Ia bicara pelan. Saya mohon maaf. Saya tersesat. Tolong tunjukkan jalan pulang. Beberapa detik. Kabut menipis. Jalur kembali terbuka. Dan akhirnya, Tama bisa turun dengan selamat. Tapi pikirannya tidak pernah tenang sejak hari itu. Beberapa minggu kemudian, berita muncul. Seorang pendaki hilang di jalur yang sama. Cuaca baik. Jalur aman. Tapi ia menghilang tanpa jejak. Kata porter, ada yang tinggal di jalur itu. Kadang, dia butuh teman. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya cerita untuk menakuti? Atau ada sesuatu yang memang menarik jiwa-jiwa ke dalam jurang sunyi itu? Apa pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Dan jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Dan ingat, jika kamu mendaki gunung dan seseorang memanggilmu dari belakang, jangan menoleh. Karena bisa jadi, itu bukan manusia.